Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan kelompok saya yang beranggotakan Asrul Fikri, Muhammad Iqbal Farji Al-Ghifari, dan saya Fadil Gandhi akan menjelaskan tentang apa itu OSI layer. Jadi OSI adalah Open System Interconnection yang memiliki arti sebagai model referensi dari sebuah kerangka bersifat konseptual. Namun sekarang sudah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus yang berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dibuatnya OSI layer ini adalah sebagai rujukan agar produk atau software yang dibuat dapat bersifat interpolat. Ini berarti user dapat bekerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus. Ada 7 model OSI layer. Yang pertama itu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Application layer. Ini lapisan ketujuh. Application layer pada OSI adalah pusat terjadinya sebuah interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layer paling atas dari model OSI. Contoh beberapa protokol yang ada dalam layer application pada OSI adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Presentation layer merupakan lapisan ke-6. Lapisan presentation berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer application. Pada layer presentation, data akan terenkripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol yang berada pada layer ini adalah MIME, TLS, SSL, dan lainnya. Kemudian session layer. Session layer merupakan lapisan yang kelima. Lapisan session memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengolahan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contoh protokol yang berada di layer ini adalah NFS, RTP, SMB, dan lainnya. Kemudian transport layer. Transport layer merupakan lapisan yang keempat. Lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Ada beberapa fungsi spesifik dari layer ini, yaitu yang pertama memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data, kemudian melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer. Kemudian setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layer ini sehingga mudah untuk menyusun ulang. Lalu melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Dan yang terakhir, dengan layer ini data bisa disalurkan dari server menuju ke pengguna tanpa adanya gangguan. Kemudian network layer. Network layer merupakan lapisan yang ketiga. Layer network pada OSI ini berfungsi untuk mengidentifikasi alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Selanjutnya data link layer, lapisan kedua. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data. Di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layer pertama. Pada layer ini juga terjadi koreksi kesalahan, pengalamatan hardware pada MAC address, dan flow control. Dan terakhir physical layer, lapisan pertama. Layer physical pada OSI adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerima sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya pun harus didukung media fisik, misal kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah layer ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layer kedua. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.